pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polisi musnahkan sabu dan ekstasi senilai miliaran rupiah di Palembang. Memperingati 30 tahun berdirinya RSUD Palembang Bari, selama 2 hari memberikan layanan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 19 Juni 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Polisi musnahkan sabu dan ekstasi senilai miliaran di Palembang. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti narkotika berupa 4,3 kg sabu dan 2.400 lebih butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolrestabes Palembang pada Selasa 17 Juni 2025. Barang bukti tersebut berasal dari 2 kasus berbeda dengan 3 orang tersangka. Wakapolres Palembang AKBP Andes Purwanti menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 4.288 gram sabu dan ribuan butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas dari bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel melakukan pemeriksaan acak terhadap barang bukti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh barang tersebut positif mengandung narkotika. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan narkoba ke dalam air, lalu diblender bersama cairan pembersih lantai, guna memastikan tidak dapat disalahgunakan kembali. Andes menjelaskan bahwa 2 tersangka, Rudi dan Ilham, merupakan tersangka yang ditangkap oleh Satlantas Polrestabes Palembang di Terminal Karyajaya, Kecamatan Kertapati pada 7 Mei 2025. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan sabu seberat 2.088 gram dan 2.472 butir ekstasi di dalam kendaraan yang mereka gunakan. Sementara itu, tersangka lainnya, Novanto, diamankan pada 27 Maret 2025 di Lorong Jambu, Jalan Kadir, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Penangkapan dilakukan setelah Satres Narkoba menerima laporan masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut. Dari penggeledahan ditemukan sabu seberat 2.200 gram yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik tersangka. Karena totalnya sekitar 4 kilo dan indeks 2.400. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah, kalau memang kita biarkan, tadi disampaikan bisa hampir ada yang hampir 500 jiwa, ya. Nah, jadi ya memang ini, dan kalau memang tidak dimusnahkan, mana barang itu kan? Selain narkotika, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 tas hijau, kantong plastik hitam, 1 unit ponsel, dan sepeda motor. Ketiga tersangka kini telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan dikenai pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim kesenian Kabupaten Pali tampil memukau di Festival Renta Batanghari dengan pertunjukan Sedran Tasik Tenun Songket motif Candi Ayu masa lampau. Festival Rentak Batanghari yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan berlangsung 18 hingga 19 Juni 2025. Tahun ini, festival yang telah diselenggarakan kelima kalinya mengangkat tema menjunjung kearifan lokal dan menguatkan identitas. 17 kabupaten kota berpartisipasi dalam festival tersebut, salah satunya tim kesenian Kabupaten Pali binaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten itu. Dengan nama Kinaria Ovali, tim yang berjumlah 10 orang mempertunjukkan seni, drama, tari, dan musik Sendra Tasik tentang kearifan lokal tenun songket yang salah satu motifnya Candi Bumi Ayu. Kabid Disbudpar Pali, Siska Atia, mengatakan 10 orang penari tersebut mempersembahkan cerita tenun songket di masa lampau, mulai dari mengambil bahan baku di hutan dan membuat songket yang bermotif Candi Bumi Ayu yang merupakan bagian sejarah Kerajaan Sriwijaya. Cerita tentang di hutan, sampai itu ceritanya zaman lampau, sampai sekarang Pali sudah punya tenunan khas Pali. Apa namanya, Bu? Nama songket, berbentuk songket tapi identik dengan motif Candi Bumi Ayu. Ada beberapa batik yang kemarin baru launching juga, ada 4 batik sama 2 songket yang nanti kami akan rencana.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Panji Cayanto mengatakan festival Rentak Batanghari didasari Sumatera Selatan yang dikenal dengan negeri Batanghari 9 karena terdapat 9 sungai besar yaitu Sungai Kelingi, Beliti, Lakitan, Rawas, Rupit, Sungai Lematang, Leko, Sungai Ogan, dan Sungai Kombring. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Memperingati 30 tahun berdirinya RSUD Palembang Bari, selama 2 hari memberikan layanan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam rangka memperingati HUT ke 1342 Kota Palembang dan 30 tahun berdirinya RSUD Palembang Bari, layanan kesehatan gratis digelar selama 2 hari. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat khususnya mereka yang kurang mampu. Beragam layanan disediakan mulai dari donor darah, suntik KB bagi ibu rumah tangga, penanganan anak stunting hingga pemeriksaan kesehatan untuk lansia. PLT Direktur Utama RSUD Palembang Bari, Amelia mengatakan pelayanan berlangsung mulai dari 18 Juni hingga 19 Juni tahun 2025 berkat kolaborasi RSUD Bari bersama PMI Kota Palembang serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini bukan hanya perayaan tapi juga bentuk tanggung jawab sosial pihaknya terhadap masyarakat. Donor darah dan kegiatan-kegiatan KB wanita, kegiatan penanganan stunting, dan kegiatan untuk edukasi, serta kegiatan MCU bagi lansia, serta bazar UMKM yang melibatkan 16 tenan. Kegiatan ini dilaksanakan hari ini, tapi besok juga ada Bari Health Fair. Puncak kegiatan HUT RSUD Palembang Bari juga melibatkan peran serta seluruh masyarakat di seluruh kecamatan sekota Palembang. Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Palembang, Janaria, menambahkan bahwa layanan suntik KB gratis juga bertujuan mendorong kesejahteraan dan pengendalian pertambahan penduduk. Menyambut hari jadi Kota Palembang dengan ulang tahun Rumah Sakit Bari, dan juga kami sebagai DPP Kota Palembang menyambut Harganas, Hari Nasional Keluarga Nasional. Yang ketiga, ada target untuk ibu-ibu kami ada nggak? Sebanyak-banyaknya, nggak ada target tapi sebanyak-banyaknya. MOW saja hari ini 14. Pihaknya ingin masyarakat lebih sadar pentingnya perencanaan keluarga untuk masa depan yang lebih baik. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan memfasilitasi ekspor kopi Kabupaten Lahat di sejumlah negara Asia dan di Eropa. Kepala BKHIT Sumsel, Sri Endah Ekandari mengatakan sebelum kopi diekspor, pihaknya menurunkan tim meninjau perkebunan dan pabrik pengolahan kopi di Lahat untuk memastikan komoditas tersebut memenuhi standar Expo. Selain itu, BKHIT menurunkan tim dalam upaya memperkuat sistem ketelusuran awal atau jejak komoditas kopi ekspor unggulan provinsi ini. Pihaknya baru-baru ini bersama instansi strategis melakukan kunjungan kerja ke pabrik kopi Bola Dunia di Kabupaten Lahat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari sinergi antar instansi untuk memastikan bahwa komoditas kopi Sumatera Selatan memenuhi standar kualitas ekspor yang ketat. Selain itu juga merupakan langkah bersama lintas instansi untuk memastikan bahwa komoditas kopi Sumsel tidak hanya memenuhi standar ekspor global, tetapi juga memiliki sistem ketelusuran yang kuat sejak tahap awal produksi. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, BPBD Sumsel nyatakan kondisi hujan yang terjadi tadi malam menjadi potensi kebakaran hutan dan lahan menurun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyatakan hingga saat ini kondisi lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan masih dalam kategori aman berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kebencanaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurutnya sejauh ini hujan masih terjadi sehingga membuat sebagian besar lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
maupun di BMKG. Namun ini tidak terlalu menjadi kerawanan karena memang beberapa wilayah masih cukup basah. Nanti kalau memang betul-betul sudah masuk musim kemarau, tentu sekecil apapun, sedikit apapun titik api akan menjadi perhatian. Jadi untuk saat ini walaupun terpantau ada beberapa titik, tidak banyak. Meski demikian, Ansori juga berharap agar masyarakat maupun perusahaan dapat terus meningkatkan kewaspadaannya terkait titik api hingga kebakar hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Warga manfaatkan libur sekolah, rekreasi air seperti Amanzi Waterpark menjadi destinasi favorit. Memasuki masa libur sekolah, sejumlah warga Kota Palembang dan sekitarnya memanfaatkan waktu luang dengan berkunjung ke tempat rekreasi. Salah satu destinasi favorit yang ramai dikunjungi adalah destinasi wisata air seperti Amanzi Waterpark yang berlokasi di kawasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Tasya, salah seorang pengunjung Amanzi Waterpark, mengungkapkan alasannya memilih lokasi ini sebagai tempat rekreasi bersama keluarga. Menurutnya, faktor lokasi yang strategis dan adanya promo harga menjadi pertimbangan utama. Ia menambahkan, dibandingkan harus pergi ke tempat wisata di luar kota, Amanzi Waterpark menjadi pilihan praktis karena jaraknya yang dekat dan akses yang mudah. Yang pertama sih karena lokasinya itu terjangkau, Pak. Lagi juga karena lagi ada promo nih, kebetulan promo untuk anak-anak juga. Terus juga salah satu wahana wisata hiburan yang anak-anak memang mencari itu berenang gitu. Makanya kita semua memilih Amanzi sebagai lokasi yang cukup dekat dengan wilayah kita. Juga anak-anaknya juga setuju dan merespon dengan baik. Amanzi Waterpark memang menjadi salah satu alternatif liburan keluarga di wilayah Palembang dan Banyuasin, terutama saat musim liburan sekolah tiba. Selain menyediakan berbagai wahana air untuk anak-anak maupun dewasa, pengelola juga rutin menghadirkan promo tiket masuk. Dari Kota Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Dan WJRT tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru optimistis lahirnya Sumsel United akan mendorong prestasi olahraga sepak bola daerah ke jenjang yang lebih tinggi. Keyakinan orang nomor 1 di Sumsel itu dilatar belakangi komposisi para pengurus yang dianggap memiliki komitmen serius dalam sepak bola. Herman Deru dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan Wakil Gubernur Ciujang yang dipercaya sebagai Presiden Sumsel United merupakan sosok yang dikenal sebagai penggila olahraga sepak bola. Begitu juga dengan Syamsuddin Ishak yang didapuk sebagai tim manajer. Herman Deru mengatakan dirinya yakin Sumsel United akan mampu menjadi klub sepak bola yang besar karena berangkat dari dukungan seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Hal itu dibuktikan lewat desain jersey dan logo yang menggambarkan Batang Hari 9 sebagai representasi dari seluruh wilayah Sumatera Selatan. Bapak Haji Ciujang, beliau adalah penggila bola sejak beliau masih di Kabupaten Lahad dulu. Jadi saya tahu rekam jejak beliau di dalam menyemarakkan persepak bolaan. Nah, ini telah lahir sebuah klub sepak bola profesional, yakni Sumsel United. Dari mulai logo saya sudah perhatikan bahwa Sumsel United ini dimiliki oleh semua warga Sumsel, bukan perorangan, bukan sekelompok atau hanya beberapa kabupaten kota saja. Herman Deru berharap hadirnya Sumsel United akan lebih menggelorakan semangat pemuda Sumatera Selatan untuk ikut berkontribusi dalam membesarkan sepak bola daerah di kancah nasional. Dirinya pun mendorong talenta lokal yang memiliki kualitas pemain yang sesuai dapat ikut bergabung bersama Sumsel United. Rian Apridani melaporkan. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025, KONI Sumsel mulai bersiap mencegah potensi kecurangan dalam pertandingan. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mulai bersiap mencegah potensi kecurangan dalam pertandingan. Jumlah langkah antisipasi telah disiapkan, termasuk pengawasan ketat dan juga pembentukan Dewan Hakim Khusus.
Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel Arianto menjelaskan, setiap Pengprov cabang olahraga akan dilibatkan sebagai bagian dari panitia pelaksana dengan menugaskan wasit, juri, serta dewan hakim sesuai regulasi masing-masing. Mereka diharapkan menjalankan tugas secara objektif dan juga menjunjung tinggi nilai sportivitas. KONI Sumsel juga akan membentuk Dewan Hakim tingkat provinsi yang akan menangani protes atau sengketa pertandingan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Pengprov. Akan menyiapkan Dewan Hakim apabila memang masalah protes-protes yang ada di lapangan itu tidak bisa diselesaikan di cabur itu, nanti akan ada komisi banding ya yang ada dipersiapkan di panitia besar di KONI Sumatera Selatan. Jadi ini salah satu langkah kita sehingga perhelatan yang luar biasa ini dapat terlaksana dengan baik, fair play, dan juga tidak berdampak kepada prestasi olahraga secara keseluruhan. Selain mendorong prestasi, KONI Sumsel juga mengimbau para atlet agar tetap menjunjung etika dan juga semangat sportivitas selama bertanding. Langkah pengawasan ini diambil sebagai evaluasi dari pelaksanaan Porprov sebelumnya, yang masih diwarnai pelanggaran seperti perpindahan atlet antar daerah dan juga penyimpangan teknis lainnya. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya